Siapa yang menguasai media sosial, dia yang menguasai dunia. Hello guys, this is Lisa. Oke, untuk episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi sih yang nggak tahu sama Kang Sena Asbun. Ini Kang Sena Asbun. Oh, Oke, gimana Kang, sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang. Kalau boleh perkenalkan mungkin sedikit gitu ya intro untuk viewers semuanya yang lagi nonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sena. Orang-orang lebih mengenal saya Sena Asbul, dan kebetulan saya sebagai founder dari Asbul. Itu aja lah perkenalannya mah ya. Tapi dalamnya mah sambil ngobrol aja. Oke, Kang. Ini kalau Kang Sena ini kesibukan sehari-hari apa sih kalau boleh tahu? Kesibukan saya sehari-hari ngopi, nongkrong, mentoran, main bola, keluarga, gitu aja terus. Biasanya kalau pertama gitu ya ada apa mainin dulu gitu pagi-pagi nggak? Lu belum senang? Belum mana? Oke Kang. Nih karena sebelum ada Asbul ini mungkin ya, ini kan termasuk lumayan brand lama juga ya Kang ya. Sebelumnya mungkin ada kesibukan selain mengelola bisnis apa nih Kang? Kalau dulu jadi Asbul itu berawal dari tugas kuliah saya ya. Jadi waktu itu tuh saya beres kuliah tahun 2012, tahun 2013 memulai Asbul gitu. Jadi belum sempat ada pengalaman yang lain sih. Tapi kalau dari zaman SMA udah, kalau bisnis sudah mulai bisnis gitu ya. Sempat dulu juga jualan keripik, sempat juga jualan kayak sweater polos. Apapun yang bisa menghasilkan ya saya jual gitu. Bisnisnya dari dulu udah ada sih. Cuman pas kuliah waktu itu sama dosen di Unisba dikasih tugas wirausaha komunikasi, ya udahlah saya bikin Asbul gitu. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Jadi singkatnya itu mulai berbisnis itu dari zaman SMA, terus berawal juga dari sebuah tugas kuliah gitu ya, dan sekarang menjadi alhamdulillahnya gitu kan ya, jadi bisnis yang besar gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau berdirinya sendiri, kalau untuk tokonya ini dari tahun kapan Bang? Kalau Asbul sendiri berdiri tahun 2013. Dulu awalnya saya jualannya di rumah ya. Gudangnya di kamar saya. Jadi orang yang mau beli langsung datang ke rumah dan milihinnya di kamar saya. Langsung di kamar gitu ya. Tapi ada juga yang beli online, terus COD juga ada. Awal-awal COD langsung sama saya diantarinya langsung gitu ya. Langsung konsumen. Mungkin masih banyak lah konsumen Asbul yang sekarang masih suka belanja Asbul, yang ingat dulu sering dianterin sama saya kalau belanja Asbul gitu. Jadi selain menjadi seorang owner juga, tapi langsung door to door gitu ngasihin gitu. Ya betul, karena ya Asbul sendiri benar-benar dimulai dari nol. Dulu modal 5 juta dapat dari orang tua, dan minim pengalaman juga, hanya punya tekad yang bulat, yang kuat sesuai dengan arti Asbul sendiri gitu ya. Apa itu Asbul? Asbul asal bulat tekad. Asal bulan tekad. Oh, saya benar tahu. Apa yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai. Amin. Itu nickname dari papa sih. Jadi orang-orang taunya kalau papa saya itu Pak Asbul namanya. Tapi kata papa sendiri yaitu tadi artinya Hati ya. pokoknya asal bulat tekad, apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat pasti tercapai nanti. Itu menjadi sebuah inspirasi juga ya. Nah, Kang Sena, jadi kalau kan ini kalau dilihat dari desainnya atau fashionnya Asbul ini ya, lebih ke mana sih? Dari berkah atau apa itu kiblatnya itu? Kayak kalau kita sendiri bisa dibilang konsepnya itu high fashion streetwear gitu. High Fashion streetwear karena kita menggunakan material-material yang cukup bagus lah gitu. Lokal sendiri kita berani bersaing dengan brand-brand lain gitu ya. Konsep kita streetwear gitu seperti ini. Varsity yang saya pakai gitu ya, detailingnya ya cukup
baik lah gitu, dari mulai bahan, bordiran, desain dan lain sebagainya benar-benar kita perhatiin banget gitu ya. Ini kita nggak hanya ngejual produk gitu, tapi ngejual pride gitu. Bagaimana biar orang bangga pakai Asmul. Nah, jadi ini salah satu yang membedakan juga brand Asmul dengan brand yang lainnya, benar? Betul. Wah, ada lagi nggak detail ataupun kelebihan dari brand Asmul sendiri dengan brand-brand lainnya? Kelebihannya ya yang jelas siapapun yang top di bidangnya masing-masing pasti pada pakai Asmul. Mau pemain bola profesional, mau artis-artis yang terkenal, atlet-atlet nomor 1 di Indonesia, hampir semuanya pada pakai Asmul. Hampir semuanya pakai Asmul. Berarti hampir semua juga yang pakai brand Asmul ini adalah brand-brand ataupun orang-orang yang ternama, betul? Betul. Berarti kalau kalian pengen punya apa ya, kebanggaan jadi seorang yang ternama ini nggak apa ya, ataupun wajib harus pakai brand Asmul. Apalagi orang Bandung nggak punya Asmul lah. Parah. Parah ya. Parah. Gang, sebenarnya selain Kang Sena ini mempunyai bisnis fashion gitu ya, pakaian ataupun jaket gitu, Kang Sena ini juga mengelola sebuah toko ataupun coffee shop, betul? Betul. Nah, kalau boleh tahu setelah nama Asmul besar nih, Kang Sena kan mulai ekspansi nih ke bisnis lain. Kenapa sih pilih F&B atau tepatnya bikin coffee shop? Jadi saya tuh kan banyak ketemu orang setiap hari itu gitu ya, yang bisa ketemu sama 5 orang dan dia tuh setiap harinya tuh. Dan kalau pindah-pindah tempat capek gitu ya, terus capek, akhirnya ya udah ada rezeki, ada waktu juga ya udah bikin coffee shop aja gitu. Mudah-mudahan jadi wadah untuk kebermanfaatan gitu, dan jadi wadah untuk tempat-tempat kajian seperti kemarin gitu ya, baru di sini ada kajian rutin. Sebenarnya tujuan utamanya itu sih punya wadah untuk tempat kebermanfaatan gitu. Apapun itu sama bermanfaat ya, ayo kita lakuin bareng-bareng di Asmul Coffee ini. Masya Allah, tuh kan. Jadi selain kita juga di sini bisa belanja di tukang ya, terus di sini juga kita bisa Sambil ngopi. Iya itu. Mungkin berbagai macam orang-orang ya yang nongkrong di sini, lintas generasi juga ada, berbagai macam profesi juga, dimulai artis, mulai ustaz, dimulai anak-anak, pemain bola, anak motor, hampir semuanya pada sini nongkrong di sini. Betul. Tuh, siapa tahu gitu ya, kalau kalian lagi nongkrong ataupun lagi nongkrong langsung aja datang ke sini gitu ya. Boleh. Ini di mana ini? Di Jalan Sultan Tirtayasa nomor 41 nih. Lihat alamatnya di bawah ini. Alamatnya ya, wajib kalau datang ke sini, apalagi kalau orang Bandung, biar aku itu datang ke dia ya. Ini kalau untuk menu favoritnya apa Kang di sini tuh? Ada es kopi Sultan ya. Jadi emang saya tuh kan nggak senang ngopi. Kalau ngopi itu suka pusing gitu ya. Akhirnya sama anak-anak bikinin dong kopi, tapi nggak bikin saya pusing gitu. Ini Ya, saya kalau minum. Dan ini juga nggak bikin apa ya? Kadang ada kan yang kopi susu yang tapi bikin gak nyaman di lambung. Kalau ini masih enak di lambung. nah betul. Itu sih paling favorit. Es kopi susu Sultan. Jadi wajib dicobain nih ini nih. Ini salah satu rekomendasi juga ya Kang ya. Ada apa lagi nih? Masih banyak sih yang lain-lainnya. Kalau yang nggak senang kopi, kita ada Yang kopi juga ya. yang non kopi juga, yang segar-segar. Banyak lah, mendingan kalian langsung datang ke sini sambil cobain satu-satu biar gak penasaran. Tuh betul. Jadi mending langsung aja review semuanya atau simpel semuanya, datang ke sini wajib cobain produk-produk baik kopi ataupun non kopinya di sini ya Kang ya. Oh betul. Nah, masalah tentang bisnis juga kehidupan nih Kang ya, bahwa bisa dibilang kalau Kang Sena ini orang sibuk ya, dari awalnya padat cara gitu ya. Gimana sih cara Kang Sena untuk mengatur antara waktu bisnis dan juga waktu dengan kehidupan pribadi? Oke, alhamdulillah sih Allah beri privilege gitu ya pada pengusaha gitu ya untuk mengatur waktu seluas mungkin. Artinya ya makanya saya memilih menjadi pengusaha pun karena ya luar bebas gitu ya. Saya milih
waktu untuk beribadah tidak terbatas, waktu untuk bersama keluarga tidak terbatas, waktu untuk nongkrong juga tidak terbatas gitu ya. Dan kalau ditanya kerja saya apa, kerja saya nongkrong, karena saya yakini silaturahmi itu memperpanjang umur dan membuka pintu rezeki gitu. Betul, ini saya tiap hari ketemu orang baru, hampir tiap hari banget, dan itu kebukti gitu ya. Buktinya saya sampai sekarang masih hidup, artinya umur saya masih ada gitu kan ya. Dan rezeki alhamdulillah terus Allah bukakan, terus Allah luaskan gitu ya. Yang penting kita tujuannya silaturahminya dilihatkan karena Allah gitu. Ini itu kerja saya mah gitu, membangun networking lah, bahasa anak zaman sekarang mah gitu. Iya betul. Kayak gitu. Nah pasti kan selama perjalanan karir berbisnisnya Kang Sen ini enggak selama itu mulus, ibaratkan seperti itu ya Kang ya. Apalagi zaman Covid kan pasti banyak sekali perbisnisan itu pada anjlok atau gimana lah gitu ya. Nah gimana sih caranya, kiat-kiatnya bahwa Kang Sena bisa menghadapi hari-hari sulit seperti itu biar jadi motivasi kayak gitu? Sebenarnya ketika kita punya masalah sebesar kapal, kita yakin pertolongan Allah seluas samudra gitu. Jadi ketika kita selalu melibatkan Allah dalam segala hal ya tidak ada apa-apanya lah gitu. Dan pasti selalu ada jalan keluarnya gitu. Tantangan jelas pasti ada gitu ya. Gak mungkin semuanya mulus gitu, karena ya hidup itu adalah ujian gitu. Kita berhasil ujian, kita sengsara pun sama ujian gitu. Tinggal kita memilih aja gitu. Dan ya minta sama Allah mau diuji yang mana gitu ya. Ya insya Allah ketika kitanya sungguh-sungguh, ketika kitanya benar-benar, pasti sama Allah pun dimudahkan. Apalagi punya niatnya yang baik gitu, tujuannya yang baik gitu. Ketika kita menjadi pengusaha, kita menjadi pengusaha yang sukses, yang bisa bermanfaat, ya insya Allah pasti Allah antarkan gitu ya. Pasti Allah mudahkan untuk segalanya. Masya Allah, luar biasa ya. Aduh, saya jadi merinding ini ya. Tapi kan dari waktu Covid kan banyak nih untuk secara offline, untuk secara offline kan pasti agak sulit ya. Pasti nge-push di online ya. Nah, untuk zaman sekarang nih setelah melewati fase pandemik gitu ya, apakah di sisi online ini ataupun penjualan secara online ini berimpact atau bagus ya sampai sekarang? Oke, saya punya sedikit apa sih quotes ya ini bahasanya, siapa yang menguasai media sosial dia yang menguasai dunia. Artinya sekarang itu segala sesuatu udah beralih ke media sosial atau ke online gitu ya. Jadi maksimalkan dengan baik media sosial kita gitu, walaupun nggak selamanya media sosial itu positif gitu ya, ada negatifnya, tapi kita tekankan untuk hal-hal yang positif dan sangat efisien menurut saya gitu. Walaupun offline store sekarang agak turun gitu ya, tapi online store sangat luar biasa gitu ya. Dan jangkauannya kan itu luas di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Dan itu mempermudah kita untuk melebarkan market gitu dengan berkembangnya media sosial itu. Artinya kita harus terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jangan ada di zona nyaman. Kayak gitu sih. Tuh, berarti kan emang benar kata Kang Sena sendiri bahwa manfaatkan media ataupun sosial media sebaik mungkin gitu ya, ataupun sebaik mungkin karena media sosial ini jangkauannya bukan hanya untuk sekitaran kita aja, melainkan cakupannya lebih luas dari Indonesia pun ya Kang ya. Betul. Karena kita nggak tahu, siapa tahu pembeli kita ternyata dari luar negeri ataupun dari dunia lain atau juri kan, tapi di belahan dunia lainnya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Akang tetap selalu termotivasi? Ya saya mikir sebelum saya mati gitu ya, pengen bisa membuat sesuatu yang bisa diingat oleh orang banyak gitu. Salah satunya dengan membuat karya, salah satunya dengan membuat Asmul, dan Asmul sendiri bagi saya menjadi wasilah juga untuk ya jelas saya ngasih rezeki sama keluarga gitu ya, terus jadi wasilah buat saya dakwah juga gitu, media dakwah buat saya gitu. Dan ya dengan Asmul alhamdulillah banyak yang dibakar untuk saya mempermudah dakwah lah, karena bagi saya dakwah itu tugas setiap orang, bukan hanya ustadz gitu.
dengan kapasitas dan porsinya masing-masing gitu. Dengan gaya saya aja gitu kan, nggak melulu harus pakai peci, pakai baju koko. Dengan gaya kayak gini pun ya sebisa-bisa saya sambil berdakwah, artinya memberikan contoh-contoh yang baik pada orang-orang dan saling mengingatkan gitu ya. Walaupun saya bukan orang baik, tapi terus belajar baik dan terus saling mengingatkan satu sama lain. Nah, keren parah ya, keren pisan. Oke, kan untuk kedepannya nih ya, rencana apa sih yang akan dibangun untuk bisnis selanjutnya gitu ya? Terus apa yang ingin dicapai ataupun yang belum terrealisasi itu apa sih? Ya mudah-mudahan Asmul bisa jadi lebih baik, ya, bisa jadi lebih besar, bisa makin settle gitu. Mungkin kedepannya ada khusus kayak Asmul sportwear, ada Asmul muslimwear, mungkin kedepannya gitu ya. Pokoknya semua pakaian bisa disediakan oleh Asmul lah, mudah-mudahan kedepannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi cakupannya lebih banyak lagi dan luas lagi ya Kang ya di bidang fashion. Oke, apa saran untuk pemula nih Kang yang mungkin dia baru mulai berbisnis gitu ya, ada kiat-kiatnya gitu? Mungkin sedikit dari saya, mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman gitu ya. Keberhasilan itu milik siapapun yang ingin gitu, karena Tuhan kita sama kan, mungkin membeda-bedakan satu sama lain. Yang membedakan dari ikhtiar dan doa kita gitu. Ketika orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu. Dan saya yakin kalian pun pasti jauh lebih bisa gitu. Jadi keberhasilan itu milik siapapun yang ingin dan yang mau gitu. Oke. Satu saat lagi ya untuk para streamers juga drippers yang lagi nonton, kira-kira apa yang bikin apa ya, motivasi lah, ini mah buat motivasi secara pribadi. Kira-kira apa nih Kang? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Maka dari itu saya terus berusaha gitu ya untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, agar bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang-orang. Semoga akan selalu bermanfaat ya Kang ya. Amin. Amin. Oke, dan yang pasti sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kang ya untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan juga gimana ada apa ya, tanda cinta tanda kasih sayang juga. Ini ada sebelumnya Kang nggak nge-vape atau nggak nge-vape, cobain lah, nanti dicobain tuh ya, cobain doang. Ini ada mod dari Elbar yaitu LX Pro, jadi terbaru dari Elbar di Kapsul nih, yang terbaru dari Elbar. Ada itu nggak ada, tapi gini ada linknya dari Steam tentunya. Oke. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Kang ya. Terima kasih ya waktunya, sukses terus untuk Standpoint. Oke. Juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir. Pokoknya sukses selalu untuk Kang Sena, Sami, tidak perlu presentasiran. Dan kira-kira siapa lagi ya yang akan kita ajak ngobrol di Drip Stock selanjutnya. Terima kasih, saya Yogi Ujar, Saya Sena semua. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.